Shalom, damai di hati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan. Patutlah kita panjatkan ucap syukur kita kepada Tuhan atas kasih setianya, sehingga kita masih boleh merasakan nafas kehidupan di hari yang indah ini. Sebelum kita mulai renungan harian kita pada hari ini, mari kita saat dalam doa kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas perkenananmu sehingga kami boleh berada di hari ini ya Tuhan. Semua itu berkat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur atas semuanya ini. Kiranya pada hari ini Engkau menuntun kami, menjaga dan melindungi kami. Sertai ibadah kami pada hari ini, agar bisa boleh apa yang kami dengar boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sumber kehidupan kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bacaan kita terdapat dalam Yeremia 10 ayat 3b sampai 5. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu, orang yang memperindahnya dengan emas dan perak, orang yang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orang di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kendati Tuhan Allah telah memperingatkan bangsa Israel agar tidak menyembah berhala. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Namun berkali-kali bangsa Israel melupakan dan meninggalkannya. Nabi Yeremia dengan tegas menyampaikan kritikannya kepada bangsa Israel agar bertobat. Karena menyembah berhala merupakan kekejian di mata Tuhan Allah. Mereka tidak lagi berbakti kepada Tuhan Allah yang hidup dan menyembah berhala yang mati. Ini merupakan pelecehan dan penolakan terhadap kuasa Tuhan Allah. Mengapa bangsa Israel tergoda penyembahan berhala? Paling kurang ada dua alasan. Pertama, mereka sedang dijajah oleh bangsa yang menyembah berhala dan dipaksa menyembah Allah penjajah. Kedua, mereka melihat dan merasakan bangsa penjajah memiliki kekuatan dan kuasa, serta hidup senang karena menyembah berhala, sehingga ada yang tertarik dan tergoda untuk turut menyembah berhala. Walaupun sesungguhnya berhala tidak dapat bergerak, tidak dapat berbicara, tidak dapat hidup dan tidak berdaya sama sekali, hanya buatan tangan manusia. Penyembahan kepada berhala hanya kesia-siaan. Karena itu, Israel tidak perlu takut kepadanya dan harus kembali menyembah Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, bagaimanakah dengan kehidupan beriman kita? Apakah kita sama seperti bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan Allah dan menyembah berhala? Saat ini mungkin kita tidak menyembah patung dari kayu seperti Israel di masa Yeremia. Akan tetapi banyak orang Kristen tanpa sadar telah menyembah berhala modern seperti uang, jabatan, kekuasaan, popularitas, penampilan fisik, pencapaian atau prestasi kesuksesan, status sosial, game online, shopping, dan lain sebagainya.
Sebab ketika kita lebih bergantung dan berharap serta memberi prioritas hidup kepada benda atau orang melebihi ketergantungan, pengharapan dan prioritas kita kepada Tuhan Allah, maka kita telah menyembah berhala. Karena itu marilah kita selalu mengutamakan Tuhan Allah dalam hidup dan keluarga. Janganlah benda apapun dan manusia siapapun menggantikan posisi Tuhan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Karena Dialah Tuhan Allah yang hidup dan telah mengalahkan maut serta menjamin kebahagiaan kita di dunia dan selamat di sorga. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampunilah kami ketika kami telah menduakan Engkau. Tuntunlah kami untuk tetap bergantung, berharap dan memprioritaskan hidup hanya kepadamu, dengan setia dan taat menyembah-Mu. Amin.